menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ternyata baca Quran lama dalam sholat malam ataupun di luar sholat, bentuk bersyukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan kita senantiasa membaca Quran, senantiasa membersamai Quran, kita menjadi hamba-hamba Allah yang syakirin. Amin ya rabbal alamin. Kita baca surah Al-Humazah, kita perhatikan para sahabat ngawas yang dimuliakan oleh Allah. Surah Al-Humazah, saya bacakan dulu, nanti kita kupas satu persatu huruf dari ayat demi ayatnya. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Nah, alhamdulillah kita sudah mencontohkan surah Al-Humazah. Nah, sebelum dibaca satu persatu, kita perhatikan satu huruf demi hurufnya, kemudian satu ayat demi ayatnya. Pertama, kita baca di ayat pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli, huruf kaf, kita baca hamas, ya. Kemudian wailul likulli humazat, ha besar, humazatil lumazah, ya, huruf ta, kemudian lumazah, za seperti bunyi suara lebah, kata para ulama as-safir, termasuk as-safir. Jadi kalau kita baca lumazah seperti itu, seperti itu. Saya ulang sekali lagi. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi za-nya jelas dibacanya, ya. Berikutnya ayat kedua. Alladzi huruf dza, ujung lidah bertemu dengan dua gigi seri atas. Za. Alladzi jama'a ma, ainnya jelas. Kita baca jama'a malau di tengah tenggorokan, ya. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Ainnya jelas lagi. Jama'a malau, itu al-khayshum masuk ke hidung. Jama'a malau wa'addadah. Addadah, ain baca, ya, jelas. Sekali lagi. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Ayat ketiga. Yahsabu, hanya jelas. Wasatul halqi di tengah tenggorokan, ya. Yahsabu anna malahu akhladah. Huruf kha-nya jelas. Ha, yahsabu anna malahu akhladah. Kha-nya jelas, ya. Berikutnya ulang sekali lagi. Yahsabu anna malahu akhladah. Ayat berikutnya. Kalla layung, nun mati ketemu ba, ya, nun mati ketemu ba, iklab.
terbuka. Di Thariqah Syatibiyah, nun mati ketemu ma dibaca terbuka sedikit, tidak tertutup. Tidak layum, tapi layum, terbuka selembar kertas. Nun mati ketemu ba terbuka selembar kertas, jadi dibaca kalla layum badanna fil hutamah. Hutamah, jelas. Fa, fil hutamah. To-nya jelas, ha-nya jelas. Fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dibaca juga ka-nya hamas, hutamah diulang lagi, ha-nya jelas, to-nya jelas. To-nya idbak, nempel. Wa ma adraka mal hutamah. Nah, begitu. Narullah, ro-nya tebal, ru. Narullahul muqadah. Narullahul muqadah. Narullahil, Ustaz. Maaf. Narullahil muqadah, ya. Terima kasih. Narullah, Allah itu tebal, lafzul jalalahnya. Narullah, saya ketika bertalaki pakai uruf lafzul jalalah ini dikentalkan banget oleh Syekh, tebal pengucapannya. Narullahil muqadah allati tatto, huruf ta langsung ke to, tatto, tebal. Tattali'u, ainnya jelas. Tattali'u ala, ainnya dua berarti. Tattali'u alal af'idah. Diulang lagi ya. Allati tattali'u alal af'idah. To-nya tidak monyong. To, tidak to gitu, tapi biasa aja. Tattali'u. Nah, lidah saya mulut saya tidak monyong, ya. Allati tattali'u alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Nah, begitu, Bang Contoh Baik. ayat demi ayat, huruf demi hurufnya. Barakallahu fikum. Baik, Barakallahu Fik. Terima kasih banyak Ustadz atas talaki yang telah disampaikan kepada kita semua, sahabat Ngaos. Kini giliran sahabat Ngaos untuk mempraktekannya. Tadi yang menjadi challenge adalah huruf po. Iya. Po. Jangan sampai tatpo, manyun, monyong Ustadz ya. Iya, jangan monyong. Kebanyakan Baik. monyong kalau bervokal o itu kebanyakan orang po bergerak mulutnya. Nah, dalam kita talaki itu saya menegur banget, nggak boleh bergerak mulutnya, nggak boleh monyong ke depan. Gitu. Baik, baik. Kemudian juga yang biasanya menjadi orang lupa begitu adalah di ayat pertama langsung ini pengucapan karena tidak biasa di kehidupan kita sehari-hari mengucapkan huruf Z Ustadz ya. Huruf Z. Betul. Nah, Za. humajatil lumajah jadinya seperti itu Iya. Ustadz. Idza juljilatil ardu, seperti itu ya. Iya. Jadi humazatil lumazah. Insya Allah begitu Ustadz ya. Iya, betul. Baik. Kita coba mengundang sahabat Ngaos yang sudah bergabung. Ada sahabat Laras, silakan untuk dibuka mikrofonnya. Kalau berkenan dengan videonya silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol li. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. silakan langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah.
kalla la yumbazana fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati taqali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqadah fi amadin mumaddadah sadaqallahul azim. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, Teraras perhatikan ada 2 harokat yang dilewati. Pertama, jama'ah ma-nya panjang 2 harokat, mad asli, mad tabi'i. Alladzi jama'a malan wa addadah. Coba diulang sekali lagi. Allazi jama'a malan wa addadah. Jama'a ma-nya 2 harokat. Jama'a malan. Coba ulang. Allazi jama'a malan wa addadah. Iya, bagus. Satu lagi nih. Coba nanti ulang. Kalla la yumbadan. Nah, itu ditahan. La yumbadan, ditahan ya. Ulang. Kalla la yumbadan fil hutamah. Silakan. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Iya, barakallahu fikum. Cukup ya. Nanti Baik. diperbaiki 2 harokatnya, mantobi'inya. Barakallah. Barakallah. Terima kasih sahabat Laras. Selanjutnya ada sahabat Daliman Abdul Hamid. Mangga Kang Daliman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqadah fi amadin mumaddadah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kang Daliman, coba diulang, coba ikuti saya. Huruf za, coba za. Mulai ayat berapa, Ustaz? Huruf za, enggak, ya, ikuti dulu saya bahasanya. Huruf za, coba za. Az. Coba disukunkan. Az, coba az. Aiz. Az. Aiz. Ya, seperti huruf Z. Ingat huruf Z aja. Ya. Aiz. Za. Az, coba az. Huruf Z, Aiz. az, coba az. Aiz. Ya. Coba sekali lagi. Wailul likulli humazatil lumazah. Coba diulang. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, sedikit lagi. Lumazah, coba. Lumazah. Jadi dilatih huruf za. Coba nanti diperbanyak. Kalau untuk awal, kalau memang agak berat, lumajah jadi lumazah. Ingat aja huruf Z. Huruf za itu nggak apa-apa digezetkan dulu. Nah, makhorijul huruf za itu gigi seri atas dan bawah, lidahnya itu di antara gigi seri atas dan bawah. Za. Jadi apa di dalamnya, masih di dalamnya. Za, coba. Za. Ya. Ya, Ya. za. Ya. Iya, bagus. Latihan nanti. Azza. Aiza. Az. Aiz. Jadi memang kata para ulama, huruf za itu seperti bunyi lebah yang berdengung seperti zzz. Seperti itu. Ya. Sekali lagi, wailul likulli humazatil lumazah. Silakan. Wailul likulli humazatil lumazah. Iya, bagus. Nah, nanti latihan itu ya.
Kang ya. Mudah-mudahan nanti Allah mudahkan dalam pengucapan huruf demi hurufnya semakin baik, bagus tajwidnya, tahsin huruf-hurufnya. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Kang. Baik. Baik, terima kasih banyak untuk sahabat Daliman. Ustadz, kita jeda dulu sejenak, Oh ya, lalu boleh, silakan. menyapa lagi sahabat yang bergabung. Tetap bersama kami di Jumat Mengaji, Ngaji So Isi. صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak sahabat semua. Kita akan kembali lanjutkan. Mohon maaf. Kita akan kembali lanjutkan untuk menyapa sahabat yang sudah bergabung di kesempatan kali ini yang ingin bertalaki di surat Al-Humazah. Memang ini itu dia tadi, karena tidak biasa begitu ya mengucapkan huruf Z menjadi tantangan bagi kita. Dan percayalah dan yakinilah bahwa Al-Quran mudah begitu untuk bangsa manapun Ustaz ya. Betul. Untuk suku manapun tidak ada yang sulit begitu. Iya, Kalau betul, tidak Kang. berarti insya Allah. Betul, Kang Fatih. Baik, selanjutnya ada sahabat Eka Meldiana Putri, kita coba sapa, silahkan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, silakan. Eka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yunbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadim mumaddadah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Teh Eka, coba ulang lagi huruf kho ya. Tadi saya dengar ahladahnya seperti kurang maksimal. Huruf kho itu harus termasuk huruf-huruf isti'la dan huruf-huruf tebal. Ya, kho kita baca seperti itu. Kho. Jadi kalau kita baca yahsabu annama lahu nah seperti kita manggil akhi, ukhti. Jadi harus dikeluarkan banget huruf kho-nya. Yahsabu annama lahu akhladah. Coba diulang. Yahsabu annama lahu akhladah. Lagi keluarkan tebalkan. Nah, jadi pengucapannya memang harus tebal, dikeluarkan banget karena memang posisi makhorijul hurufnya di pangkal lidah. Jadi dan dia termasuk huruf isti'la, jadi terangkat. Jadi dua-duanya memang harus kental. Khi, khu, coba. Kho, khi, khu. Baik. Khu, akho. Halo? Akho. Ya, yahsab. Sekali lagi. Yahsabu annama lahu akhladah. Silakan.
Yahsabu annama lahu akhladah. Iya, barakallahu fikum. Latihan terus ya. Barakallah. Huruf kho-nya dikuatin lagi. Wa yakum. Wan. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya ada sahabat Sulistioningsih, mangga. Ya. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam. Ahlan, silakan. Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u alal afidah. Innaha alaihim muqsadah. Fi amadin mumaddadah. Iya. Ya, Ibu Sulistyo, Ningsih, Bu Ningsih, perhatikan ada yang disebut dengan gunnah. Gunnah itu harus konsisten bacanya. Contoh, saya contohkan. Kita baca yahsabu anna. Nah, itu ditahan. Annama lahu akhlada. Satu lagi. Kalla layumba. Nah, 3 ketukan. 2 itu gunnahnya 3 ketukan di huruf berikutnya. Coba saya minta sekali lagi diulang Ibu Ningsih yang kal yahsabu annama lahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah. Silakan 2 ayat tersebut. Ya. Yahsabu annama lahu akhladah. Iya, satu lagi. Kalla la yumbadanna fil khutamah. Masya Allah, barakallahu fikum, Bu Ningsih. Jazakallah khair ya Ustaz. Wa iyyakum, Ibu. Amin, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Ningsih. Selanjutnya kita akan ke sahabat Ria ya, Fadilah Hussein, silakan. Silakan, sahabat Ria. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, mangga. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u alal afidah. Innaha alaihim muqsadah. Fi amadin mumaddadah. Iya, barakallahu fikum. Shadaqallahul azim. Ya, sedikit di yang surat ayat keempatnya, ya, Bu. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Huruf H-nya coba diulang lagi. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Silakan, coba. Kalla la yumbadanna fil hutamah.
Ya, huruf kafnya dikeluarkan sedikit hamasnya, Ibu. Kalla, jadi hamas. Kalla di huruf kafnya saja, yang lain sudah bagus. Tinggal huruf kaf, coba. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Silakan. Kalla Iya. layunbadanna fil hutamah. Barakallahu fikum. Ya, ingat huruf kaf itu hamas. Barakallahu fikum. Bagus ini. Syukran Ustadz. Afwan. Baik. Baik, selanjutnya di kesempatan kali ini ada sahabat Armila Laila, silakan. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadim mumaddadah. Masya Allah, barakallahu fikum. Teh Armila, ada perbaikan satu kata, huruf lafzul jalalah. Lafzul jalalah ini harus tebal, karena memang ketika kita bertalaki dalam pengambilan sanad misalnya, itu konteksnya tebal bacaannya. Kayak saya berkali-kali memang diingatkan juga sama saya, pengucapan Allah. Nah, kebanyakan orang baca narullahi, padahal itu harus ditebalkan. Narullahi, Allahi, seperti itu. Bisa ya, diikuti saya. Narullahil muqadah, ada tebal pengucapan huruf Allah. Kalau kita baca Allah biasa itu kurang, kata beliau. Kalau kita baca karena Allah, jadi lafzul jalalah ini pengucapannya khusus, harus dibaca tebal. Coba diulang teh. Narullahi, tebalin lagi. Narullahil muqadah. Ahsan, barakallahu fikum. Jazakallah Ustaz. Wayakum. Baik, alhamdulillah. Tiba saatnya kita menyimak sahabat Ngaos untuk ke tadabbur Al-Qur'an di surat Al-Humazah. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Ngaos yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kajian sebentar biar kita baca, kita membaca Al-Qur'an ataupun membaca surat-surat pendek, mengetahui inti dari apa yang kita baca. Allah berfirman, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Maka maknanya kita ini ancaman dari Allah. Kalau bahasa wail berarti kerugian yang sangat ataupun kecelakaan yang Allah peringatkan, diwanti-wanti bagi kita agar tidak terjadi apa yang diingatkan oleh Allah di dalam surat ini, khususnya di ayat pertamanya. Ancaman apa, kecelakaan apa bagi setiap orang pengumpat tersebut, yaitu terhadap orang-orang yang suka mencelas, suka mengumpat bahwa mereka pasti akan celaka. Ini yang pertama. Jadi kita berlindung kepada Allah agar terhindar dari kata-kata pencela ataupun mengumpat, suka mengumpat orang lain ataupun mencela orang lain, auzubillah. Ya, kita berlindung. Oleh karena itu, kuatkan diri kita terhindar dari peringatan dari Allah dengan kata-kata bahasa wailul. Kita ingat di surat juz 30 juga wailul lil mutaffifin. Nah, itu juga peringatan dari Allah, kecelakaan bagi orang-orang yang curang.
Ayat keduanya adalah yaitu Allah berfirman, alladzi jama'a malan wa addadah. Pengumpat dan pencela yang nantinya mendapatkan kecelakaan itu adalah orang-orang yang mengumpulkan harta dan setiap saat menghitung-hitungnya karena begitu cintanya kepada dunia. Nah, orang yang mencintai dunia tentu adalah mereka yang waqarahatul maut, yang tidak suka meninggal. Padahal wafatnya seseorang itu adalah pintu bertemunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Liqa rabbih, bertemu dengan Allah. Maka ketika orang sudah datang ajalnya, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar seorang mukmin itu mempersiapkan waktu kematiannya dengan persiapan dengan nilai takwa di dalam dirinya untuk menghadap Allah. Jadi ada yang senyum, bahagia karena apa? Karena ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita persiapkan dengan nilai-nilai takwa kepada Allah. Bahkan karena cintanya pada harta, ia merasa lebih baik dari orang lain, sehingga suka mencaci dan mencela. Nauzubillah. Ini kebiasaan orang-orang yang kebanyakan harta, yang lupa dengan Allah, lupa dengan nilai-nilai kebaikan, maka dia suka mencela ataupun suka mengumpat orang lain, apalagi orang-orang yang tidak mampu. Nauzubillah. Ubay bin Khalaf salah satu adalah tokohnya, seorang tokoh Quraisy yang kaya raya, yang selalu mengejek dan menghina Nabi dengan kekayaan yang ia miliki. Orang kaya yang suka menghina. Nah, di zaman sebagai tokoh Quraisy di zaman Rasulullah SAW bernama Ubay bin Khalaf. Ya, kita berlindung dari hal-hal seperti itu, maka kita berjauh diri, jangan sampai kita menjadi orang-orang pencela ataupun pengumpat ataupun yang suka mengejek. Yang ketiga, Allah firmankan yahsabu anna malahu akhladah. Orang yang telah tertipu dengan harta dan begitu mencintai dunia, merasa bahwa ia akan kekal selamanya. Kita ingat Qarun di zaman Nabi Musa juga seperti itu. Ya, bahkan di akhirnya ditenggelamkan oleh Allah dengan harta-hartanya. Nggak ada artinya. Ya, yang berhak sombong, berhak mengumpat, berhak apa itu hanya Allah. Ya, seperti itu. Nah, kita tidak ada hamba Allah yang biasa saja, fakir, nahnu fuqara, kita ini fakir. Ya, Allahu ghani wa antumul fuqara, kata Allah. Allah yang maha kaya, kita ini fakir, nggak ada punya, nggak ada memiliki. Merasa bahwa ia akan kekal selamanya dengan hartanya itu. Ia merasa selamanya akan berkuasa dengan hartanya. Ia pun tak menyiapkan bekal menghadapi kematian. Hatta zurtumul maqabir. Sampai dia diisi mulutnya dengan tanah, barulah mereka sadar. Ya laitani kuntu toroba. Nggak kuat lagi, mereka ingin kembali ke dunia, kembalikan farji'na na'mal solihan. Kembalikan kami ya Allah agar beramal solih. Lupa dia di dunia itu diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah, tapi lupa beribadah kepada Allah. Justru menghina, mengejek orang. Ya, harta itu nggak bisa membantu dia ketika berada di alam barzah, alam kubur, yaumul hisab. Ya, itulah ciri-ciri orang-orang yang Allah sebut di dalam surat Al-Humazah ayat 3. Ayat berikutnya adalah kalla layung badanna fil hutamah. Allah menyiapkan siksa pedih ya untuk para pengumpat dan pencela. Kalla layung bada, ya, layung badan, untuk para pengumpat dan pencela yang begitu mencintai dunia dan merasa dengan hartanya akan kekal selamanya. Ini peringatan dari Allah. Allah menyiapkan sisa yang pedih. Ingat ya, na'udzubillah. Sisa yang pedih ini untuk para pengumpat dan pencela yang begitu mencintai dunia dan merasa dengan hartanya akan kekal selamanya. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan mengalami kematian. Maka oleh karena itu jangan terlena dengan hidup di dunia ini yang kalau dihitung dengan jam 1,5 jam saja. Ya, kita ingin kembali dengan Allah dengan bahagia, dengan tenang, dengan amal-amal ibadah kita. Allah tidak melihat kegantengan kita, suwarikum, dengan ataupun harta kita, wa amwalikum, walakin yang zuru, tetapi Allah melihat ila kulubikum, kepada hati kalian, ketakwaan kalian, dan wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Ya, ini ayat keempat Allah mengingatkan kepada kita. Kemudian ayat kelima adalah wa ma adraka mal hutamah. Apa siksaan bagi orang yang suka mengumpat mencela tadi? Yaitu neraka hutamah. Apa itu neraka hutamah? Kata Allah, siksa kepada mereka berupa neraka jahanam yang apinya sangat menghancurkan. Makanya kita berlindung, diajarkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan,
isrif anna adzab jahannam. Ya Allah, Rabbana isrif anna, lindungi kami ya Allah, jauhkan kami dari azab jahannam. Inna adzabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Azab jahannam itu sejelek-jeleknya tempat kembali, nauzubillah. Ada yang sifatnya sementara kemudian dimasukin lagi, ditarik, masukin lagi. Masuk ke dalam, ditarik lagi, masuk ke dalam. Ada yang khalidina fiha wa muqama, ada yang berada di dalamnya, enggak ditarik-tarik, enggak diambil, tapi di dalamnya terus disiksa, nauzubillah. Membakar seluruh badannya hingga hatinya yang menjadi tempat kemusyrikan dan segala kedurhakaan. Kita berlindung dari azab jahannam. Rabbana isrif anna adzab jahannam. Yang keenam, Allah mengingatkan kepada kita yaitu narullahil muqadah. Dengan surah Al-Humazah ini Allah mengingatkan hamba-hambanya agar tidak terjangkit penyakit moral yang hina dina seperti suka mengumpat dan mencela, suka mencari dan memaki. Ingat, siapkan neraka jahanam al-muqadah. Allati, yang berikutnya adalah allati tattali'u alal afidah. Ya. Di dalam surat Al-Humazah ini peringatan yang luar biasa Allah berikan kepada kita agar kita terjauhkan dari sifat pengumpat, mencela, mengejek, menghina seperti itu. Karena orang yang sombong tersebut, kata Allah, batarul haq wa ghamtun nas. Siapa orang yang kibar tersebut? Adalah orang yang menolak kebenaran wa ghamtun nas dan menghinakan manusia. Nah, kita orang yang sukanya mencaci, sukanya memaki, sukanya mencela, tentu mereka merasa sombong, merasa hebat, merasa bagus, merasa bisa daripada yang lain, menghinakan manusia. Maka Allah siapkan itu, nauzubillah. Innaha alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Di dalam surat Al-Humazah ini Allah kuatkan lagi kepada kita bahwa orang yang mengimpun harta tadi, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Kemudian sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nauzubillah. Para sahabat Ngaus yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bergetar hati kita takut kepada Allah, itu bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala kalau dari berwudu saja sudah merasa takut kepada Allah. Dari tempat wudu kemudian pergi ke tempat sholat, beliau menangis sejadi-jadinya. Belumlah takbiratul ihram sudah takut, sudah nangis beliau. Berarti itu begitu luar biasanya. Ketika di dalam sholat menangis juga takut kepada Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita selalu memohon kepada Allah agar terlindung dari azab jahannam dan terlindung dari sifat mencela, menghina ataupun mengejek ataupun menghardik ataupun disebut dengan meremehkan orang lain ataupun memaki, nauzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari sifat-sifat hati, sifat-sifat yang jelek, ketaatan kepadanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran Kang Fatih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Jazakallah khair atas ilmu yang diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan bagaimana kita terus bersemangat begitu ya. Ini menjadi jembatan insya Allah Jumat Mengaji untuk memperhatikan barangkali kita sudah hafal dari sejak kecil begitu ayat-ayat pendek ini. Tapi bagaimana untuk mengkoreksi begitu saja, untuk kembali memperhatikan, ini perlu sama-sama kembali belajar, salah satunya di Jumat Mengaji, persembahan Pondok Quran dan Kalamata Komunika didukung oleh Syamil Quran. Untuk yang mendapatkan door prize di kesempatan kali ini adalah Bu Ningsih. Selamat kepada Bu Ningsih mendapatkan door prize. Setuju Ustaz ya? Sepakat insyaallah. Masyaallah, sepakat. Bismillah. Masyaallah, alhamdulillah. Baik. Silakan Bu Ningsih, boleh di admin grup WA dikirimkan alamatnya untuk dikirimkan satu mushaf Al-Qur'an persembahan Syamil Quran. Baik, terima kasih banyak sahabat Ngaos semua. Ustaz terima kasih banyak. Insyaallah depan kita akan lanjutkan ke surat Al-Asr yang insyaallah singkat begitu. Terima kasih banyak.
Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Wa iyyakum. Jazakallah khair ya Ustaz. Wa iyyakum. Jazakallah Ustaz. Selalu Iya, sehat. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Farah Abidan Nurhalita, first graduated of Pondok Quran Boarding School. During my 4 years in Pondok Quran, I went through a lot, good times and bad. Thanks to teacher at Pondok Quran, I realized that teacher had not only given us academic lessons, but also shared life learning that we could not have inside school. Thank you for all teachers, may Allah repay all of you. During study in Pondok Quran, thank God I gained many things, from academic lessons as well as life lessons, and also honed my skills in public speaking and organizations. I also get a lot of research on religion and Quran, like a good and proper Quran reading, and sometimes even talaki who came directly by Ustadz Heri. I hope that whatever I've gained over the last 4 years will be enough to deal with this age of globalization and the end of time. And also I hope Pondok Quran in future will be the school which made Indonesian full of Hafid Quran with good character and the system getting better time by time. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم